Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Asma pada pembelajaran matematika. Sebelumnya, masih ingat? Kalau Miss bilang matematika, kalian jawab, aku suka, aku suka, aku bisa. Oke ya? Mulai, matematika, aku suka, aku suka, aku bisa. Terima kasih. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Seperti pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Hari ini kalian akan belajar bagaimana merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah, biar lebih bersemangat di pagi hari ini, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Masih ingat lagunya? Lagu tentang pecahan ya. Ini untuk penyemangat kita di pagi ini. Oke ya. Sama-sama kita nyanyikan ya. Sekalian untuk mengingat bentuk-bentuk pecahan. Oke ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita belajar tentang bentuk pecahan. Ada biasa, ada desimal, bentuk persen, juga campuran. Masih ingat ya bentuk-bentuk pecahan? Ada pecahan biasa ya kan, seperti ini pecahan biasa, seperti ini bentuk persen, ini bentuk desimal, dan ini adalah pecahan campuran. Ingat ya kalian ya. Oke ya, sekali lagi, yang ini bentuk apa? Pecahan biasa. Yang ini bentuk apa? Persen. Yang ini desimal, dan yang ini adalah pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu merubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen. Kita mulai ya. Bentuk persen. Apa sih bentuk persen itu? Bentuk persen sebenarnya adalah per 100 ya. Persen itu per 100, biasa ditulis dengan bentuk seperti ini. Kalau kalian sering jalan-jalan ke pusat perbelanjaan ya, biasanya ada diskon 50% misalkan. Artinya kalian mendapat potongan harga sebesar 50% dari harga jualnya ya. Oke. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ke bentuk persen? Yuk kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ya. Oke, kita perhatikan contoh soal yang pertama. 1/5 itu hasilnya 20%. Gimana caranya? Ya, 5 biar 100 kan harus dikali 20, maka yang atas juga harus dikali 20. Sehingga 5 dikali 20 adalah 100, 1 dikali 20 adalah 20, sehingga hasilnya 20 per 100, atau boleh ditulis 20%. Terlalu cepat ya? Sudah paham belum? Oke, kalau belum, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, perhatikan biar kalian mudah memahaminya ya. Perhatikan, rubahlah ke bentuk persen 3/4. Nah, kira-kira nanti dikali berapa ya 4 ini biar hasilnya 100? Ayo, dikali berapa? 4 biar 100 dikali dengan 25 ya kan? Nih, nanti 3/4 ini kalau kita rubah ke bentuk persen, hasilnya menjadi 75% ya. Hasilnya 75%. Caranya gimana? Yuk, perhatikan di sini. Fokus ya di 3/4. Bagaimana caranya biar 4 ini menjadi 100? Iya, dikali berapa? 25.
Kalau yang bawah dikali 25, maka yang atas juga harus dikali 25. Sehingga hasilnya 3 dikali 25 adalah 75. 4 dikali 25 adalah 100. Sehingga kalau kita tulis ke bentuk persen menjadi 75%. Bisa dipahami ya? Oke, bisa lihat kalian sudah semakin paham. Untuk lebih memantapkan lagi, Miss punya soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Yuk kita lihat contoh soal yang ketiga. Yuk perhatikan ya. Rubahlah ke persen. 12 per 50. Ayo, 50 dikali berapa? Iya, 50 dikali 2. Kalau 50 kali 2 berarti 12-nya juga harus dikali 2, ya kan? Sehingga hasilnya 24%. Cukup mudah kan ya? Oke, kalau sudah, Miss punya tugas untuk kalian. Tolong nanti dikerjakan di buku tulis matematika ya. Inilah tugas untuk kalian. Rubahlah pecahan biasa di bawah ini ke bentuk persen. Ya, perhatikan di sini. 20 biar 100 kira-kira dikali berapa? 5, Miss. Oke, bisa. Kalau yang di bawah dikali 5, maka yang atas juga nanti akan ketemu berapa persen. Begitu juga dengan nomor 2. 25 biar 100 dikali berapa? 4, Miss. Maka yang atas juga harus dikali 4. Oke, kalau yang nomor 3, kira-kira 50 dikali berapa ya biar 100? 2, Miss. Oke, berarti yang atas juga harus dikali 2 dan seterusnya. Insya Allah bisa ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.